Kira-kira seperti ini alatnya teman-teman. Router board RB941. Oke, kira-kira seperti ini alatnya teman-teman. Router board RB941 hub mini. Nah, di sini ada 3 port. Yang pertama port internet, dan port kedua port 3. Nanti pada topologi ini port internet ini kita gunakan sebagai sumber internet yang menuju ke ISP, yaitu IndiHome. Kemudian port 2 kita gunakan untuk ke LAN, dan port 3 kita gunakan untuk ke access point WiFi. Nah, sebenarnya alat ini sudah include wireless. Cuman jika teman-teman ingin menambahkan area cangkupan WiFi yang lebih luas, nanti kita bisa colokkan ke port 3 ini. Oke. Halo, balik lagi di seputarcoding.com. Kali ini kita bakal bagiin tutorial cara membangun mikrotik hotspot untuk cafe ataupun untuk RT RW net. Teman-teman bisa terapkan sesuai kebutuhan masing-masing. Di tutorial ini kita menggunakan router mikrotik wireless RB931 hub mini. Router ini harganya sekitar 345.000. Router ini sudah support ada wireless di dalamnya, menggunakan antena internal dual chain 1,5 dBi. Kelengkapannya teman-teman bisa mendapatkan micro USB 5 volt. Mikrotik hub light ini sangat kecil, kira-kira ukurannya sekitar 48 x 78 mm. Sebelum kita masuk ke konfigurasi, pastikan teman-teman sudah memiliki aplikasi yang bernama Winbox. Teman-teman bisa download di Google, download Winbox. Di sini teman-teman bisa download di mikrotik.com. Masuk di bagian menu download. Kemudian di Winbox, teman-teman bisa menyesuaikan sesuai sistem operasi teman-teman di 64 bit atau 32 bit. Kebetulan di sini saya sudah memiliki Winbox. Masuk ke tab Netboard. Kemudian akan muncul perangkat yang terbaca oleh komputer kita. Di sini terbaca RB931 2ND dengan versi 649. Teman-teman klik di MAC address-nya, kemudian di menu login, teman-teman isi admin. Kemudian pada password kosongkan saja, tidak perlu pakai password. Kemudian klik connect. Nah, seperti ini kira-kira tampilan dari mikrotik RB931. Teman-teman bisa cek di sistem resource. Di sini kita bisa lihat total memori pada mikrotik ini 32 MB, menggunakan prosesor apa, kemudian di board apa, hub mini. Oke, lanjut ke konfigurasi. Di sini terlihat ada 3 interface, Ether 1, 2, dan 3. Maksudnya ada 3 LAN, LAN 1, 2, dan 3. Kemudian ada interface WLAN. WLAN ini WiFi yang saya sebutkan di sebelumnya tadi. Oke, kita konfigurasi dulu untuk Ether 1. Ether 1 ini kita gunakan untuk terhubung ke sumber ISP atau sumber internet. Teman-teman juga bisa setting misalnya di Ether 3, 2, atau 1, terserah. Karena kebetulan biasanya orang menggunakan Ether 1 untuk sumber internet, kita buat dengan nama judul ISP. Ini terserah juga, tergantung kita masing-masing, atau kita bikin sumber internet juga bisa, tidak berpengaruh. Di sini saya bikin ISP. Kemudian pada Ether 2 kita buat LAN ke kasir. Ini berfungsi untuk kasir di cafe tersebut, jadi tidak perlu menggunakan hotspot login nantinya. Kemudian di Ether 3 untuk hotspot outdoor. Untuk WLAN-nya kita aktifkan juga centang biru dulu. Sekarang WLAN sudah aktif. Kita konfigurasi dulu. Di sini kita pilih modenya AP Bridge,
yaitu memancarkan WiFi dari mikrotik ke handphone atau ke laptop. Kemudian bandnya kita pilih 2 GHz BGN di channel width 20. Kemudian frekuensi kita pilih auto saja. Kemudian pada menu SSID ini merupakan nama dari WiFi yang akan kita pancarkan. Di sini kita buat Cafetaria. Ini teman-teman bisa menyesuaikan, terserah apa nama WiFi-nya nantinya. Kemudian pada menu security kita pilih default karena kita akan menggunakan hotspot login, jadi tidak perlu pakai password. Kita klik apply. Di sini mikrotik sedang melakukan konfigurasi. Sekarang mikrotik sudah memancarkan WiFi dengan running AP. Ini artinya si mikrotik sudah memancarkan WiFi. Kita bisa cek di komputer. Di sini sudah muncul Cafetaria, namun WiFi ini belum bisa kita gunakan karena kita belum melakukan konfigurasi IP. Oke, selanjutnya kita lakukan konfigurasi IP. Di sini pastikan dulu Ether 1 sudah terhubung ke ISP, itu sumber internet, dengan tanda logo R, artinya running ya. Ini running. Oke. Di sini saya menggunakan IP DHCP client, jadi kita tidak perlu ribet-ribet melakukan konfigurasi IP, root, gateway dan lain-lain. Jadi pastikan dulu ISP sudah memancarkan DHCP server. Kita klik tambah, kemudian pilih interface-nya, interface 1, Ether 1, kita dapatkan ENS, NTP dari servernya, kemudian add default route, yaitu gateway-nya. Kita klik OK, searching. Sekarang sudah dapat, berarti mikrotik kita sudah dapat IP dari ISP-nya dengan IP 172.16.1.13/24 dengan gateway 1254. Oke teman-teman, berarti mikrotik kita sudah terhubung ke sumber ISP. Kita bisa cek di terminal. Kita coba ping ke Google, ping google.com. Nah, sekarang mikrotik kita sudah terhubung ke internet. Selanjutnya kita lakukan konfigurasi firewall agar si user yang di bawah mikrotik kita nanti dapat terhubung dan menggunakan internet. Di IP firewall, di bagian NAT kita tambahkan di bagian general chainnya SRC NAT, kemudian out interface, yaitu interface yang terhubung ke internet, yaitu Ether 1. Ini sumber internet. Kemudian bagian action kita pilih Masquerade. Ini teman-teman, kita klik OK. Sekarang Masquerade untuk Ethernet 1 sudah ada. Jadi si klien yang berada di bawah mikrotik sudah dapat mengakses internet. Selanjutnya kita melakukan konfigurasi IP address untuk LAN ke kasir, kemudian hotspot outdoor dan WLAN. Di sini kita menggunakan IP address. Untuk Ether 1 sudah ada IP address karena kita menggunakan IP DHCP client. Jadi IP yang diberikan dari ISP ke mikrotik kita secara otomatis dengan logo D. Kemudian kita tambah, kita buat 192.168.50.254/24. Ini kita gunakan untuk menuju ke kasir. Kita klik OK. Teman-teman bisa nambahkan note juga ke kasir. Komennya ke kasir. Ini tidak wajib, cuman untuk penanda saja. Kemudian kita tambah lagi 192.168.60.254/24. Kemudian kita arahkan ke hotspot outdoor. Kita tambah lagi 192.168.70.254/24. Untuk IP teman-teman bisa terserah. Di sini saya menggunakan IP 50, 60, 70. Teman-teman bisa menyesuaikan nanti tergantung mikrotik teman-teman. Nah, sekarang IP untuk 3 Ethernet sudah ada. Ether 2, Ether 3 dan WLAN. Kemudian kita lakukan konfigurasi IP DHCP server yang berfungsi agar si user tidak perlu membuat IP secara statik di komputer atau handphonenya masing-masing. Jadi kita klik IP DHCP server, kemudian kita tambah DHCP setup, kita pilih interface yang akan kita konfigurasi. Di sini kita pilih Ether 2 LAN ke kasir,
kemudian kita klik next. Ini kita next juga. DHCP networknya next. Ini rentang IP, jadi maksudnya berapa banyak IP yang bisa digunakan di interface untuk ke kasir. Di sini dari IP 1 sampai 253, berarti ada sekitar 253 IP yang bisa digunakan. Teman-teman juga bisa membatasi, misalnya ada 10 kasir saja, atau 100, atau 253 saja, terserah. Teman-teman menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Kemudian DNS name-nya next, list time-nya next. Sekarang untuk interface ke kasir sudah selesai dikonfigurasi. Jadi teman-teman bisa colokkan LAN 2 ini ke komputer. Sekarang si komputer sudah akan langsung mendapatkan IP 192.168.50 ini. Nah, kita lanjut DHCP servernya. Kenapa merah? Karena si interface ini belum aktif, maksudnya belum aktif, belum terhubung ke perangkat jaringan lainnya, misalnya hub, komputer, dan lain-lain. Belum R ini. Nah, jika sudah R, maka ini tidak merah lagi. Oke, lanjut ke Ether 3. Next lagi, lanjut. Oke. Kemudian untuk WLAN lagi. Next. Oke, sekarang WLAN dan Ethernet sudah dapat IP DHCP server. Kemudian di sini kita akan menggunakan mencoba konfigurasi WLAN ini, apakah sudah berjalan atau belum DHCP servernya. Kita coba connect ke WiFi cafetaria tadi. Kita coba connect. Nah, otomatis hitam kan? Berarti WLAN ini sudah digunakan, kan sudah R. Si komputer kita sudah mendapatkan IP DHCP server dari MikroTik. Namun di sini kita belum selesai konfigurasinya karena kita akan menggunakan hotspot login. Jadi si user pelanggan cafe kita harus menggunakan voucher untuk melakukan akses internet. Kalau seperti ini kan pelanggan tidak belanja di cafe kita bisa menggunakan WiFi. Oke, kita disconnectkan dulu. Kita lanjut bikin hotspotnya IP hotspot. Kemudian di menu server kita tekan hotspot setup. Kita pilih interface mana yang akan kita gunakan untuk menggunakan hotspot login. LAN ke kasir tidak kita gunakan karena komputer kasir berarti internal kita, tidak perlu login. Yang kita akan gunakan untuk hotspot login yaitu hotspot outdoor dan WLAN. Hotspot outdoor, next. Masquerade kita hilangkan, next. Lanjut. Nah, sekarang untuk hotspot outdoor sudah bisa digunakan. Kemudian WLAN lagi. WLAN, next. Ini kita pilih none, next. Sekarang sudah ada 2 server hotspot yang sudah kita buat. Kemudian kita lanjut ke konfigurasinya, klik 2 kali. Di address per MAC kita pilih buat 1 agar hanya satu perangkat yang bisa menggunakan satu voucher. Jadi satu voucher hanya bisa digunakan satu perangkat handphone atau laptop. Kita pilih 1. Kemudian untuk WLAN kita pilih 1. Di sini teman-teman juga bisa mengganti supaya tidak keliru. Ini hotspot outdoor. Kemudian di sini hotspot WLAN. Kemudian lanjut ke server profile. Di hsproof 1 ini kita klik 2 kali. hsproof ini IP 60, berarti kemana ini? IP address 60, oh ini outdoor. Kita buat hs outdoor supaya kita tidak bingung teman-teman. Kemudian di menu login kita pilih http pub. Untuk cookie kita buang saja, kita apply, oke. Untuk hsproof 2 ini hs WLAN. Bagian login kita pilih http pub dan cookie. Kita klik apply, oke lagi. Nah, lanjut di menu user. Ini username akun internet yang default terbuat tadi, kita hapus saja dulu. Kemudian di bagian user profile. Nah, di user profile ini yang berfungsi sebagai manajemen bandwidth.
Maksudnya berapa kecepatan download dan upload yang dibatasi oleh Mikrotik kita. Masuk ke klik 2 kali. Kemudian pada menu rate limit ini upload dan downloadnya. Di sini saya batasi dengan cara uploadnya 1 mega, kemudian dengan download 4 Mbps atau 3 lah, 3 Mbps. Kita apply. Nah, sekarang setiap user hotspot yang terhubung ke Mikrotik kita akan dibatasi dengan kecepatan download 3 mega dengan upload 1 mega. Baik, sekarang untuk hotspot Mikrotik sudah selesai kita konfigurasi. Sekarang kita coba testing. Kita hubungkan komputer ini ke cafetaria. Connect. Kita coba dengan IP address-nya. Berapa IP address tadi? Oke, WLAN 70254. Kita copy. Kita akses. Nah, seperti ini tampilan login defaultnya teman-teman. Jadi si user pelanggan cafe kita yang terhubung ke WiFi akan menampilkan halaman seperti ini. Jadi si user ini harus memasukkan kode dulu untuk bisa melakukan akses internet. Misalnya kita bikin admin, tidak bisa login karena username admin ini belum kita buat di Mikrotik. Jadi kita buat dulu di bagian user, kita buat namenya admin, passwordnya admin, kita klik apply. Nah, sekarang username admin dan password admin sudah ada. Kita coba lagi, admin dengan password admin. Nah, sekarang si Mikrotik sudah terhubung. Si anggapannya ini sebuah handphone sudah terhubung ke WiFi yang dipancarkan oleh Mikrotik. Kita cek di menu aktif. Nah, user admin sudah terhubung melalui server hotspot WLAN. Dengan kecepatannya teman-teman bisa cek di QUI ini, di sampel QUI. Hotspot admin dengan upload maksimalnya 1 mega, dengan download maksimal 3 mega. Jadi setiap user yang ada di WiFi kita ini tidak bisa melakukan download dengan kecepatan maksimum. Dia hanya dibatasi dengan download 3 mega teman-teman. Nah, sekarang gimana cara mengganti tampilan ini agar lebih menarik? Karena kita WiFi ini bisa dikunjungi oleh pelanggan cafe kita. Teman-teman bisa masuk ke website seputar coding. Kemudian kita pilih cari template cafe. Teman-teman bisa mendownload di sini secara gratis. Di sini saya akan menggunakan template login Mikrotik Hotspot Cafe yang seperti ini. Teman-teman bisa download secara gratis dengan klik di sini. Kebetulan saya sudah download di Hotspot Cafe ini. Cara mengganti tampilan hotspot ini, teman-teman masuk ke menu files. Kemudian teman-teman drag file tersebut ke file ini. Kita tahan, drag, masukkan kemari. Kita tunggu proses upload selesai. Nah, sekarang file tersebut sudah sukses terupload. Teman-teman bisa cek di hotspot ini. Tanggal upload tanggal 6 Agustus 2022 jam 3. Ya, betul. Kemudian cara menggantinya sekarang ini belum terganti. Teman-teman bisa refresh lagi. Belum terganti. Caranya masuk di bagian menu IP hotspot lagi. Di bagian server profile. Kemudian kita konfigurasi mana server yang akan kita konfigurasi. Misalnya hotspot WLAN. Kemudian di bagian general HTML directory ini, teman pilih hotspot cafe tadi, nama foldernya. Kita klik apply. Kemudian yang untuk order juga hotspot cafe. Oke, apply. Nah, sekarang dengan server profil HSWLAN ini menggunakan directory hotspot cafe. Kita coba tes. Kita refresh. Sekarang tampilan hotspot login Mikrotik kita sudah berubah menjadi coffee place seperti ini teman-teman. Untuk mengganti ini teman-teman bisa cek di filenya, kemudian teman-teman upload lagi. Jadi untuk file yang tadi kita buka di bagian login, klik kanan edit with notepad, kita cari yang mana akan kita edit. Misalnya ini
Kita copy aja, masuk lagi ke notepad, tekan file, share file ini, kita pastikan, kita find next. Sekarang ketemu teman-teman. Kita ganti menjadi nomor handphone cafe atau berapa gitu kan, 0822 123 123, misalnya gitu ya teman-teman. Kita simpan. Kemudian apalagi yang akan kita ganti, mungkin hanya itu, jam buka cafe sudah. Kemudian untuk tampilan logo ini bisa teman ganti-ganti, terserah logonya apa, yang penting nama filenya benar. Kemudian teman upload lagi ya Spot Cafe ini ke file tadi, bagian files, kita upload. Mana tadi? Mikrotik. Oh, salah teman-teman. Harusnya kita hapus aja dulu biar lebih bagus. Hapus. Baik, kita upload lagi di atas saja. Kita pastikan lagi konfigurasinya benar di IP hotspot, bagian server profile, benar mengarah ke hotspot cafe. Oke, kita refresh. Nah, sekarang sudah berganti menjadi 08221223 seperti yang kita config tadi. Oke teman-teman, untuk membuat username-nya agar lebih mudah, kalau seperti ini kan menyulitkan bagi pemilik cafe, harus membuat satu-satu dan tidak bisa dihapus. Untuk mempermudah membuat user ini, teman-teman bisa menggunakan yang namanya aplikasi Micmon. Nah, dengan aplikasi ini, teman-teman bisa menggenerate membuat user hotspot sebanyak mungkin dan otomatis akan menghapus. Jadi, ketika teman-teman akan membatasi misalnya orang belanja di cafe kita akan berikan sebuah voucher dengan limit waktu 2 jam. Nah, setelah 2 jam, user itu akan terhapus sendiri di user ini. Jadi, si pelanggan yang akan menggunakan internet lagi harus membeli kopi atau belanja lagi untuk mendapatkan voucher wifi gratis lagi. Jadi, kita menggunakan Micmon ini. Teman-teman bisa cek nanti tutorialnya di video saya selanjutnya. Jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih.